Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa qaidil mujahidin, salawatullah alaihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarra ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, jamaah kajian Ahad pagi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya dan juga masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga di waktu pagi ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Tidak lain dan tidak pula kita berharap setiap apa yang kita kerjakan dari amal soleh, yang pertama adalah menjadikan sebab segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan namanya kesalahan-kesalahan. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan ketaatan tidak lain agar kita mendapatkan yaitu berkah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ini waktu pagi itu Rasulullah mendoakan, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka siapa yang pagi-pagi segera dia bangun untuk sholat malam sedapatnya berapa yang ia mampu, kemudian dia sholat sunnah qobliyah, kemudian ditambahi zikir antara adzan dan iqamah. Kita bertasbih di waktu itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita juga berzikir zikrus shobah semampu kita. Orang yang bisa melakukan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada kita, sebagaimana Rasul mendoakan orang yang melakukan demikian itu dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Tentunya umatku yang mengawali harinya dengan syukur, mengawali harinya dengan lisan dia, anggota tubuh dia untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita berharap setiap amalan yang kita kerjakan itu menjemput rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab rahmat Allah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu didekatkan atau dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Yang terakhir adalah apa yang kita lakukan di pagi hari ini tidak lain dan tidak pula supaya kita mendapatkan apa? Jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada balasan yang paling besar bagi seorang hamba di akhirat kecuali dia diselamatkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan nantinya di akhirat dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, dialah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka surga itu tidak bisa digambarkan nikmatnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basyarin. Nikmat surga besok itu belum bisa kita bayangkan sekarang. Ya, songko luar biasanya tidak ada batasnya. Begitu juga siksaan neraka itu tidak ada batasannya. Maka banyak sekali hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat surga dan juga sifat-sifat neraka. Saya cuplikkan satu saja sifat neraka. Orang neraka itu tubuhnya besar, Pak, bukan sak jenengan itu. Kata Rasul, orang ahli neraka itu pundak satu dengan pundak satunya itu sejauh perjalanan 3 hari dengan perjalanan memakai ar-raqib as-sari, yaitu perjalanan 3 hari dengan memakai kendaraan yang cepat. Jangan sekalian bayang ya, Pak, nggak iso. Makanya saya sampaikan nikmat surga yo ora iso dibayangke gedene nikmate, siksa neraka yo ora iso dibayangke. Gedene ahli neraka wae kuwi sebesar 3 hari perjalanan memakai perjalanan yang cepat. Giginya ahli neraka itu mboten sak jenengan-jenengan niku. Giginya ahli neraka, gigi geraham dan gigi taringnya itu sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud, Pak?
Nah, lah nek untune siji sak gunung Uhud ndase gedene sepiro. Kulite ahli neraka bukan seperti ini. Kulitnya ahli neraka itu 100 lapis. Nah, satu lapisnya itu adalah perjalanan 3 hari. Dalam riwayat gitu. Itu pelajaran nek putrane jalan sekolah di pondok saya itu kelas 3. Itu tentang sifat-sifat ahli neraka. Terus maksud kula bapak sekalian, kita beramal soleh niku diantaranya untuk menggapai, untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan akhirat, yaitu apa? Jannah. Allahumma amin. Sedaya kepengin mlebu swarga to? Rasah ditekoi mesti jawabnya kepengen. Maka di sini ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna rojulan kola ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang matur, ya, matur atau berkata, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, dullani, mugi panjenengan duduhke maring kula, mangweruhke kula. Duh Kanjeng Nabi, mang duduhi kula. Diduhi napa? Ala amalin, yaiku suwijine amal. Ya Rasul, tunjukkan kepada saya suatu amalan. Idza amiltu bihi, nek amalan itu bisa aku lakukan, dakhaltul jannah, maka aku masuk surga. Ya Rasul, mangduduhi kula suatu amalan. Amalan menika nek saged kula lampahi, kula menika dados ahlul jannah, mlebet swargi. Faqala, nuli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken, kun muhsinan, kun amriya sira utawa dadiya sira, jadilah kamu muhsinan, wong kang sae. Dadiya kowe muhsin, jadilah orang yang baik, gitu aja lah. Kun muhsinan, jadilah kamu itu orang yang baik. Saya kira kabeh kepengin baik nggih Pak. Jenengan tindak mriki kan kepengin baik gitu Pak. Kabeh ki kepengin baik. Tapi belum tentu berapa banyak orang yang berharap suatu kebaikan tapi dia tidak sampai. Atau berapa banyak orang itu berharap agar masuk surga tapi tidak bisa masuk surga. Nek ger berharap kabeh berharap. Aku kepengin dimudahkan hidup saya, kuwi kabeh, tapi tidak ada orang yang mampu menjalani proses untuk mendapatkan itu. Aku pengen duwe anak sing soleh umpamanya, kabeh pengen, tapi tidak semua orang tua melakukan proses-proses perjalanan-perjalanan yang harus dilalui supaya anak dia apa? Soleh. Aku kepengin sugih umpamane, tapi tidak setiap orang mau dan mampu menjalani proses untuk mendapatkan itu. Sakit difahami ya Pak? Jadi berapa banyak orang yang punya keinginan mendapatkan nilai-nilai kebajikan baik dunia ataupun akhirat tapi tidak sampai. Kenapa kok tidak sampai? Ya karena memang dia tidak melakukan tertib-tertib yang menjadi sunatullah. Sunatullah kadon jenengan ngelemparke banyu niki Pak, tak uncalke munggah. Sunatullah banyu niki melayang-layang napa jiblok Pak? Jiblok. Itu maknanya apa? Ikan sunatullah. Lah sunatullah wong sing kepengin berubah hidupnya, ya dia harus melakukan sunatullah yang memang Allah jadikan perkara-perkara itu yang bisa napa merubah gitu dong. Kalau dia diam ya tidak bisa. Maksudnya gitu ya. Sama kun muhsinan. Jadilah kamu itu orang yang baik.
Faqala nuli tiang jaler ingkang tanglet mau matur, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, kaifa a'lamu anni muhsin, carane kula niki nengeri nek kula iki wong apik iki pripun? Karena umume wong niku apa, akon-akon sing salate 5 waktu luar biasa, akon-akon aku ki wong sing wis apik. Sing gawene pengajian mungkin ya dia merasa wah aku ki wong apik. Wong sing mungkin suka sedekah dia bisa saja akon-akon aku ki wong sing wis apik. Wis pokok ngoten. Jadi banyak orang itu hanya levelnya akon-akon. Nek wong itu bahasanya casing gitu aja lah, casingnya. Kan awake dhewe iki bukan sing di anu casing ya Pak. Casing iki yang jleng-jleng awake ini kan casing. Kalau pakai baju niku casing itu. Kan jenengan nggak tahu apa yang dalam hati saya. Gitu Bu. Tapi wong kuwi ya memperhatikan casingnya ku ya penting. Tapi jauh lebih penting yang ada di dalam apa? Di dalamnya. Karena urusan casing ini pun Rasul ngendikaaken innallaha la yanzuru ila suwarikum. Yang Allah pandang, yang Allah nilai, yang Allah biji pada seseorang itu bukan casingmu, bukan suar. Suar itu kan bentuk toh Pak. Ya, bentuk-bentuk kita lah. Nek sing dinilai bentuk ya mengke wah kae sing ganteng dhewe sing mlebu swarga lho, aku sing elek ra mlebu swarga nonton sing elek mengke pripun Pak? Ya aja ngomong sing elek lah, maksudnya ora bagus ngoten mawon. Mungkin waduh aku ora bagus ra mlebu swarga nonton pripun Pak? Atau mungkin sing mlebu swarga wong sing ayu, lah engko sing aku ra ayu engko pripun kan ngoten. Bisa difahami nggih Pak? Jadi penilaian Allah itu bukan di casing, bukan di jelenggrengnya. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang seseorang, memandang bentuk-bentuk kalian. Bagus, ayu, gagah lan urani sira kabeh. Wala ila atsamikum, lan Allah mboten nilai seseorang dari atsam niku jisim-jisim tubuh-tubuh kalian. Walakin yang duru ila qulubikum, tetapi Allah pandang pada seseorang itu hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Bisa difahami nggih Pak? Maka sahabat mau nggih bener Pak. Duh Kanjeng Nabi, kaifa alamu anni muksin, carane kula nengeri nek kula ki memang ahli swarga, nek aku ki apik, lan apike aku ki dadi jaminan aku ki mlebet swarga niku carane pripun? Karena ya memang umumnya orang itu mungkin akon-akon tadi Pak, mengaku telah ini, telah ini, telah ini. Padahal yang kita lakukan itu pun juga belum tentu jaminan, gitu Pak. Jangan sakit ngomong jaminan nek aku wis ngene mesti ahli swarga, belum. Rasul sendiri mengatakan ternyata orang masuk surga bukan karena sebatas nawa amal, tapi nawa rahmat. Hanya saja amalan kita itu ada harapan, semoga apa sing kita tindake mau dadi sebabe Allah paring rahmat, ngoten nggih Pak. Maka awake dhewe ora oleh ngremehke perkara sing apik meskipun remeh cilik. Karena bisa-bisa sesuatu yang kelihatannya remeh, kelihatannya mungkin sepele, tapi di pandangan Allah itu napa besar. Ngene nggih Pak. La tahqironna minal ma'ruf syai'an, kamu jangan sepelekan perkara yang baik meskipun kecil. Kayak mungkin Mas Rahmat mau mungkin nyampeaken matur suwun ngoten Pak. Mungkin sedekah infak sampun dipun aturaken priya sak priyane, kok sak priyane apa? Sak pirone. Sak pirone itu kan nonton kemampuan masing-masing, tapi yang dilihat keterlibatan. Ya. Lah nek mboten keterlibatane ditonton gedene tok ya mungkin jenengan ya susah. Tapi sing ditonton tuh keterlibatan, bisa saja
orang yang hanya mampunya loh Pak, 5.000 itu bisa melebihi yang 500.000, karena sing 500.000 itu ngetokke mak ting gampang, umpamane sing 5.000 mungkin angel, gedene gede, pahalane gede nanti Pak ya, di mata Allah gede sing 5.000. ning jenengan jangan senantiasa berbuat kepengin 5.000 terus, jenengan naikkan grade-nya piye supaya aku iso menehi 500.000 gitu loh, karena semakin banyak itu lebih baik gitu loh. Oh aku iso ngene lah, itu mungkin itu mental blocknya di situ, karena Rasul itu mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hari ini lebih baik daripada apa, orang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, kan gitu balik nggih Pak. Jadi napa niku carane niteni awake dhewe apik niku, ternyata Rasul tuh jawab tuh simple Pak, simple niku ya gampang. Napa kala Kanjeng Nabi jawab sal ya, sal niku lho Pak, sa'ala yas'alu, sal niku takono, salu tanyalah kalian, nek sal tanyalah kamu. Sal nek kowe kepengin ngukur kowe iki apik utawa ora, kowe tekoa jironaka, tekoa tanggamu. Fa'in qalu, kalau tangga-tanggamu, orang yang hidup bersama kamu itu ngomong innaka sak temene kowe kuwi muhsin, kowe kuwi apik, fa anta muhsin, maka memang kamu baik. Wa in qalu, kalau tanggamu kuwi mengenal kamu itu napa musiun, buruk, fa anta musiun, maka kamu pun adalah orang yang buruk. Dong napa dong Bu? Bu? Dong napa dong? Ampun ngantuk. Ngantuk iki sangka serius mboten ngantuk nggih. Lho niki kula niku nek nyampeke sing sedang-sedang mawon, karena saya ukur. Jadi Bapak sekalian, jalan maksud saya nyampaikan ini itu kan kita mau kalau nyampeke kabeh kepen mlebu swarga to, pengen kula nggih kepen kabeh mlebu swarga, tapi padahal Rasul itu maringi turukul jannah, jalan-jalan ke surga itu banyak sekali. Pintu yang pertama jannah itu, pintu pertama adalah ngerti ilmu. Nah jenengan coba mang bayangin jenengan wis ora ngerti materi niki mawon, jenengan bisa ra iso mlebu swarga lho Pak. Pintu surga pertama itu adalah ilmu. Maka sering kalau nek mengawali pengajian saya tuh biasa mengucap hadis Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Gitu Pak. Kula nek pas ngisi biasanya nek jenengan ora lali kuwi kula biasanya sosok nyampe niku. Nggih. Rasul ngendikaaken man salaka, barang siapa yang mau menempuh thoriqan, suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Kata jenengan teng tindane kan berjalan kaki ke sini tujuannya gen oleh ilmu saking pengajian toh. Lah pas pengajian iso niki kula terangke napa wau? Nggih babakan niki wau toh. Lah akhirnya kan ngerti. Nggih, barang siapa yang mau menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, lah lake ngono to. Maka sahalallah, Allah badhe gampangke maring wong mau thoriqon, yaiku dalan-dalan, jalan-jalan amal ilal jannah, yang amal itu menjadikan kamu masuk surga. Jadi jalan menuju ke surga itu pintu pertama apa Pak? Ilmu, pemahaman kita tentang agama kita. Lah ilmu yang kita harus ketahui kan banyak. Ada ilmu yang sifatnya wajibat, hal yang wajib.
Mengke nek sesuatu sing wajib iki awake dhewe ya ora ngerti. Contoh salat 5 waktu kok ngasih ora ngerti kuwi wajib apa ora ngerti, Pak. Kira-kira pripun, Pak? Ya bisa enggak masuk surga karena orang masuk surga itu diantaranya pintunya yang sifatnya wajib adalah apa? Salat. Contoh ibu-ibu kan kepengin mlebu swarga to. Lah Kanjeng Nabi ngingin ndonga ngenten. Almar'atu idza sholat khamsaha. Lho, kelebon. Wong wadon kuwi nek tenan-tenan jaga salat 5 waktune. Udah masuk to? Berarti sing wajib. Berarti nek wong wadon salat iki bermasalah, nanti bermasalah. Endi-endine wong wadon kang salat 5 waktu, 2 wasomat sahroha, dan dia di bulan suci Ramadan dia pun juga puasa Ramadan. Karena ada juga perempuan yang Ramadan dia tidak mau puasa kecuali ada udzur nggih, Mas. Wa ataat zaujaha, lan wong wadon sing taat maring suamine nggih, wa hafadzat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya atau menjaga kehormatannya, tadkhul jannata min aibabin si'ti, maka dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Coba Bu, jenengan ramudeng 5 kira-kira mlebu swarga mboten mengke? Salate bermasalah, posone bermasalah, karo bojone bermasalah. Enten? Sing kelima apa? Sing nomor 4 apa, Po? Tidak menjaga apa kehormatan di dirinya bermasalah. Mlebu swarga mboten? Mboten. Berarti maksane Pak Kusnandar pripun? Jalan yang swarga ki kudu ngerti sing wajib kaya wau. Padahal bukan sing wajib toh. Ada perkara-perkara sunnah selain wajib juga harusnya kita itu melengkapi yang sunnah. Yang sunnah-sunnah itu juga membuat kita itu masuk surga. Maka ada pintu-pintu amal yang sunnah, contohnya sholat malam, memberi makan, suka silaturahmi, ya itu juga menjadikan seseorang masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken napa nika, ayuhanas, wahai manusia, afsus salam, jadilah kami itu orang yang menebar keselamatan, baik salam omong assalamualaikum atau salam sikap. Kados wae yang tanggane sing apik kan salam. Ayu anas afsus salam, sebarkanlah salam. Wa atimul ja'i at'am, berilah orang yang lapar makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silatur rahmi. Wasallu fil laili wan nasuniyam, salatlah malam di kala manusia banyak terlelap tidur. Terus di penjung hadisnya apa, Pak? Tadkhul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Bisa dipahami ya, Pak? Kula nek nyuntuke jane wakeh banget Pak ning wektune telas. Pokok intine mlebu swarga pintu nomor 1 napa Mas wau? Napa, Mbak? Ilmu sing perlu kita ngerteni, perkara yang wajib, perkara yang sunnah, ilmu berkenaan kalian muamalah kita kepada Allah, muamalah dengan sesama manusia. Nek ilmu-ilmu ngeten niki kita tidak mau tahu, ra iso mlebu swarga. Makanya kebanyakan orang masuk surga itu karena tidak punya ilmu. Gandeng nggak punya ilmu dia jatuh kepada lubang kesirikan. Itulah gandeng tidak punya ilmu maka dia hilang banyak amal. Ya, surat Tabarok niko, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka ahli neraka berkata nantinya, lau kunna, seandainya saya dulu di dunia, nasma, mau mendengarkan apa Pak? Ilmu. Umpamane jojo aku dhisik itu neng donya itu gelem belajar, gelem mendengarkan ilmu. Gelem mendengarkan ilmu, 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 gelem mendengar
Au nakilu, atau saya dulu di dunia mau berpikir, iya aku ki kaya umpamane nggih, aku ki wis tuwa, mosok aku uripku ngene iki terus. Mau berpikir ta, Pak? Ora ndelulung terus ora panjang angan terus-terus. Makun nafi ashabis sair, niscaya kami akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak sekalian, ilmu. Lah Bapak sekalian, setelah kita ngertos ilmu-ilmu ngoten kan mesti kan tergerak untuk beramal. Lah mengke kan pas kita pengajian itu nanti kan diterangke amal-amal banyak kados sing kula terangke niki wau. Ternyata ada suatu amalan yang itu amalan yang bisa memasukkan kita juga ke surga. Itu ditanyakan oleh sahabat, ana rajulan qala ya Rasulullah, ana wong lanang matur teng Kanjeng Nabi, do Kanjeng Nabi dulani ala amalin, panjenengan weruhke kula, duduhke kula suwijine amal nggih. Idza amiltu, kalau aku mengamalkan bi dengannya, dakhaltul jannah, aku masuk surga. Jawabnya Kanjeng Nabi napa? Qala kun muhsinan, dadi kowe wong kang becik. Terus tiyang jalur wau matur, duh Kanjeng Nabi, kaifa a'lamu anni muhsin, carane nengeri memang kula kuwi wong apik sing nyebabke aku kuwi mlebu surga pripun? Karena umume wong napa Pak wau? Napa Mbah wau? Akon-akon. Ahlus sunah ngoten juga akon-akon kok. Aku ahlus sunah umpane ngoten, akon-akon. Ya. Akon-akon niku nek bahasa Islam napa itu nggih enten, Pak. Napa hadis niki? Sayati zamanun mal Qur'anu illa rasmun wal mal Qur'anu illa rasmun. Sayati zamanun, akan datang suatu zaman. Niki zaman yang jenengan bisa masuk sini. Mal Islamu, tidaklah Islam illa ismun, kecuali tinggal jenenge tok. Dadi manen jenengan tuh aku wong Islam, kuwi ger jenenge lho. Nek bahasa jenengan Mas, KTP. Ngoten. Akan datang suatu zaman di mana zaman itu tinggal casingnya. Casing apa? Kalau apa? Islam tinggal namanya. Amaliyah Islamnya nggak ada, gitu loh maksud saya. Wong Islam kan kudu ngene ning jargon jenenge tok gitu loh. Lah jangan sampai ke jargon tok. Wa mal Qur'anu ila rasmun, dan tidak ada Quran kecuali tinggal apa? Tulisan. Quran ini ger dipajang. Nggih, masjid iki masjid ana Qur'ane ora to? Masjid kok ya ora ana Qur'ane to, Mas? Ana Qur'ane ya? Harus ada Quran ning aja ger dipajangan tok. Lah nek Quran gen nggo pajangan nang masjid ning omah kuwi kena zamane jane wis teko kono, gen nggo tulisane tok. Nggih, saya tizah manul Qur'an ila ismun wa mal Qur'an ila napa rasmun. Ya. Dadi casing. Lah maka di sini Rasul niku ngei tenger karena setiap amal itu sebenarnya punya tenger. Maka terus di sini Rasul mengatakan nek kowe kepen ngerti kowe iki memang apik, ora ger casing tok, kowe teko tanggamu. Kaya wong pacaran kae kan zaman sik pacaran kan sing diketokke zange ngoten apik napa elek, Mas? Apik tok to? Ya apik tok, ra enek. Dia itu namakan elek ra enek, ngoroke ra disebutke. Ngoten nggih. Mboten Pak, sing dikitu apik-apik. Ngoten to? Nah, sama nek kowe kepengin ngetim wong aja langsung tekok karo sing mbok senengi. Tekok karo sapa, Mas? Ya koncone sapa gitu loh, Mas. Mbak, aku takok ya Mbak, umpamane nek gelem nek wani. Ngoten nggih. Tanya pada temennya. Kenapa? Temannya itu menunjukkan jati diri orang tersebut. Gitu. Nek jenengan tekok karo wonge ya sing diketokke napa, Mas? Apike. Sapa jenengan ya iso tekok kula. Jenengan ra ngerti kula. Tekok kula. Jenengan aja tekoke langsung teng kula, ya mungkin kula ki ya sing tak ketoke apik-apik. Mang tekok ro kanca kula kira-kira pripun? Kayak Pak Kusndar kayak ping nanti kok. Nek wong-wong sing sekitar kula tuh ngomongke elek memang kula ya elek ngoten lho Pak maksudnya. Jadi jangan tanya kepada siapa Pak?
langsung apa Pak? Orangnya. Sama dan Rasul tadi. Teko tonggone, nek tonggone ngomong dhewe apik, memang dia itu baik. Kamu baik. Nek tonggomu ngomong kowe iki elek, kuwi ya elek. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini normatifnya lingkungan yang baik. Engko beda meneh nek tanggane jenenge wong elek-elek kabeh. Iki nek jenengan ra mudeng alurnya saya, jenengan juga salah tafsir. Nek aku mudeng. Dadi maneh tanggane wong jenenge itu wong elek-elek kabeh, mendeman ra karuan genahe jenenge itu wong apik dhewe. Kira-kira nek aku tekok karo tanggamu sing elek-elek iku tekokno jenenge jawabe piye, Pak? Oh jenenge mungsuhe kono kok. Saya tanya itu normatif yang normal. Gitu Pak, normatif yang normal. Teko. Nah, kalau dia baik ya dia baik. Bapak Ibu sekalian, niki jamnya bener apa salah? Bener nggih Pak? Pun cukup nggih Pak? Niki alhamdulillah waktune rada dawa Pak. Salate jam mbene jam 5. Wah kesusu tok enak nggih. Dados rada tutup. Nah, kesimpulannya pun apa? Nah niki sing penting kesimpulannya Pak. Kesimpulannya kita semuanya tidak ada yang tahu tentang diri kita masing-masing di hari esok. Lah terus gimana? Yang ada adalah hari ini pula lah kita melakukan amal. Amal mau dibagi loro, munggah karo ngisor. Udah lakukan aja itu. Muga-muga amalan awake dhewe sing gedhe apa sing cilik, sing sedang apa sing remeh, rasa dihitung-hitung. Jenenge dihitung-hitung meneh, itu juga salah meneh, Pak. Aku wis munggah kaji, ngoten. Aku wis umroh ping 10. Aku wis sedekah, jangan. Jangan ngitung-ngitung ya, Pak. Jenenge mbok ngitung-ngitung ganjaran utawa taten jentu urung iso mbales nikmate Gusti Allah. Enggak usah dihitung, sing wis. Maksudnya ikhlas gitu, Pak. Sing diarep-arep muga-muga amalan kita itu menjadi amalan yang diterima. Makanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, di hari ini kula ngaji. Kula berangkat teng Masjid Thahirah, kula ngaji. Panjenengan paringi kula saking ngaji mau ilmu ingkang bermanfaat. Terus nek wis bermanfaat gen saged kula cak-cakke supaya kula kuwi saged hidup niku sing bener. Maka terus warizqon thayyibah. Rizki yang baik. Rizki yang baik itu rizki-rizki ketaatan macam-macam itu, karena tidak mungkin orang itu dapat rizki yang baik kalau dia itu tidak punya ilmu. Lah biar iso rizki sing aping, dia itu nggak tahu jalannya rizki tadi. Kemudian setelah itu wa amalan mutaqabbala, yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan itu besar kecil semuanya kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sagete namung ngoten Pak, wis bar niku mbuh Gusti Allah. Makanya Abu Nawas niku sampai ada doa namanya syair al-i'tiraf, ilahi lastu firdausi ahla. Duh Gusti Allah, nek kula mikir kula niki keteke kula niku ora dadi ahli swarga, ora enek amal sing iso dina Pak dibijekke. Wala aqwa ala naril jahimi, ning kula nek mlebet swarga kula mboten kiat. Duh Gusti fahabli taubatan waghfir dzunubi. Duh Gusti Allah, dosa kula kathah. Panjenengan tampa tobat kula lan panjenengan sepura dosa-dosa kula. Dzunubi a'dadu mithlu a'dadi rimali. Dosa kula ku nek diitung jumlah wakeh kaya jumlah pasir. Fa illam taghfir, nek ngasek panjenengan mboten sepura dosa-dosa kula, famanar jusiwaka, kula badhe nyuwun berharap teng sinten. Ngoten Pak, niku sampe ngoten niku ulama, awake dhewe iki kakean dosa ora iso ngono. Dadi ulama niku wong sing jane ya ora dosa ning iso ngungkapkan akeh dosane. Awake dhewe ora akeh amale, akeh dosane ra iso ngungkapke niku. Lah niku PR awake dhewe. Pokok banyak istighfar, amal soleh, perbanyak kebaikan-kebaikan, berharap moga-moga kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mekaten mboten sae menawi mboten napa kathah kula panjang lebaraken cekap ya mugi-mugi saged mlebet fam mboten Bu fam nggih saged dipun-tampi nggih nggih mekaten wa akhiru da'wan alhamdulillah alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.